Oh, jadi digipreneur, bersinar di seluruh pandangan. Oh, oh, pemasaran digital. Dan banyak lagi ya apresiasi dari teman-teman tentang Digital Podcast, dampak dan manfaat dari Digital Podcast ke kehidupannya teman-teman. Nah, rekomendasi untuk teman-teman startup juga di-sharingkan tentang Digital Podcast. Jadi teman-teman bisa buka juga ya untuk podcast kita. Nah, kalau kita belajar, kalau kita sharing tentang yang namanya online bisnis teman-teman ya. Jadi penting sekali kalau kita ini punya bisnis ya. Karena di depan kita itu apa saja ya. Peluang bisnisnya itu banyak teman-teman ya. Kalau kita ngomong gimana cara ningkatin omset, sebenarnya omset itu bisa berarti juga teman-teman bisa nambah bisnis. Atau teman-teman punya produk A, bisa jual produk-produk pendamping yang lain. Nah, kalau kita misalnya lihat di sini ya, ini di kantor ya, kira-kira apa saja peluang bisnis yang ada di gambar ini? Nah, apa saja kira-kira? Coba kita ketik di chat. Apa saja kira-kira? Apa yang peluang bisnis yang ada di gambar ini? Kalau kita lihat ya, saya kasih contoh. Ini ada laptop di sini. Kita bisa jualan laptop. Nah, ini ada jual jasa marketing, betul Ibu. Jadi bisa jual jasa marketing, bisa jual training ya. Ini di sini ada kaca. Nah, kita bisa jual ya kacanya ya. Kacanya bisa jual. Kita punya, misalnya teman-teman punya toko kaca bisa jual. Ya, ini ada Bu Retno, bisa jual desainnya, betul. Wah, ini Bu Ellen ini ya. Kelihatan ya, ada kopinya betul ya Bu Ellen ya. Ada kopinya di sini ya, bisa jualan kopi juga. Nah, ini Pak Andi renovasi kantor, betul Mandi ya. Bisa bikin renovasi kantor gimana kantornya itu bagus ya, kantor startup. Oh, kantor startup itu kira-kira harus terang ya, harus terang lalu juga harus yang membuat orang di sana itu jadi ide-idenya itu mengalir ya, interiornya mesti bagus. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi dari satu gambar ini aja kita udah dapat banyak ini, udah dapat beberapa satu, dua, tiga, empat ya, empat ide ya dalam waktu nggak sampai 1 menit. Jadi sebenarnya peluang bisnis itu ada di mana-mana teman-teman ya. Peluang bisnis ada di mana-mana dan hampir semua produk itu bisa dijual online. Hampir semua produk bisa dijual online. Saya punya law firm teman-teman ya. Saya punya kantor hukum. Itu dijualnya lewat online bisa teman-teman ya. Jadi sampai sekarang ini saya punya perumahan. Jualnya lewat online bisa. Memang closingnya bukan lewat online, tapi minimal kita dengan online itu kita dapat datanya minimal ya. Jadi ketika orang lihat, oh kita ads-kan, webnya kita ads-kan di Google Ads, ketika ada yang ngeklik, oh ada perumahan di sini tuh. Diklik, langsung nyambung di WhatsApp ya. Nah, ketika nyambung di WhatsApp, kita udah dapat datanya. Kita mau follow up sebulan sekali bisa. Kita mau follow up sampai 2 bulan, 3 bulan depannya di follow up bisa juga teman-teman. Jadi rasanya hampir semua ya produk yang bisa dijual online bisa teman-teman. Jadi ini zaman sekarang ya, zaman online ya. Jadi semua yang kita lihat bisa jadi peluang bisnis. Apalagi kalau kita lihat situasi offline zaman sekarang itu ini ya. Kita datang ke mall itu banyak yang sepi, toko-toko ya. Mall banyak yang sepi juga ya. Hanya ada beberapa di terutama di Surabaya. Saya tinggal di Surabaya. Itu ada mall yang rame, cuman sekitar 3-4 mall aja ya. Ya itu aja teman-teman. Grupnya sama. Sisanya itu sepi semua teman-teman. Jadi yang dulunya itu apalagi sebelum pandemi itu mallnya udah rame ya, rame sekali. Setelah pandemi itu beda ya, beda sekali. Jadi hanya mall-mall tertentu saja yang tetap rame, sisanya itu sepi semua. Bahkan ada yang tutup teman-teman ya, bahkan ada yang tutup ya. Dan ini kejadian nggak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kota seluruh Indonesia. Kenapa bisa seperti ini? Nah ini ya, banyak yang tutup teman-teman. Pertanyaannya adalah, apakah daya belinya berkurang? Atau customernya lari kemana? Gitu. Pertanyaan itu teman-teman. Dan kalau kita lihat data, jadi kita kita kan kalau bisnis kita lihat data ya, kita tidak berasumsi. Kita lihat data. Ternyata pengguna internet dalam 5 tahun terakhir ini meningkat terus teman-teman ya, meningkat terus. Jadi yang merah itu datanya teman-teman. Jadi dari tahun 2018, 2019, 2020 sampai 2022 itu meningkat terus. Terakhir 204 juta orang yang ada di online teman-teman. Nah, jadi ini kita
secara data meningkat. Lalu kalau kita lihat data di sini, itu ada pengguna handphone ya. Yang menarik di sini teman-teman, populasi kita itu kan 200 juta ya. Tapi kalau kita perhatikan yang hijau-hijau ini, pengguna handphone itu bisa 353 juta teman-teman. Berarti ada satu orang yang punya dua handphone, ada satu orang yang punya tiga handphone ya. Jadi handphonenya bisa lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Ini teman-teman. Internet user juga meningkat dan ini sudah mencakup 77% populasi. Artinya apa? Artinya dengan hanya modal laptop kita bisa menjangkau populasi di Indonesia itu 77%, teman-teman. Jadi sebenarnya udah cukup ya, udah cukup dengan online aja kita udah bisa menjangkau, bahkan nggak cuma Indonesia, seluruh dunia bisa, teman-teman. Nah, jadi step pertama kita tahu peluang bisnisnya apa. Step kedua kita perlu eksis di dunia internet ya. Minimal ya, minimal kita punya bikin sosmednya, kita punya Instagramnya, kita punya Facebooknya. Facebooknya bukan Facebook akun ya, tapi Facebook fanpage ya. Kita punya TikToknya, kita punya Twitternya, minimal kita punya marketplace-nya juga. Jadi kita punya Tokopedia-nya, kita punya Shopee-nya, dan kalau teman-teman berbisnis ini wajib punya yang namanya website ya. Ini wajib teman-teman. Karena website ini toko ya. Coba teman-teman bayangin ya, bikin website sekarang kan nggak sampai 10 juta ya, cuma beberapa juta aja. Tapi dengan web itu, dia bukanya dari pagi sampai malam ya. Sampai pagi lagi, jadi 24 jam teman-teman. Kalau kita hire sales, itu kan gaji 2, 3 juta, 4 juta, tergantung daerah kita ya, UMR daerah masing-masing. Itu 1 bulan teman-teman. Dan kerjanya cuma 8 jam. Tapi kalau kita punya website, itu kita anggapannya punya pekerja, punya sales yang bekerja 24 jam. Bekerja 24 jam, gajinya murah, waktu tahun baru atau waktu lebaran tidak minta gaji ke-13. Lalu juga kalau misalnya omsetnya meningkat, komisinya nggak minta ditambah teman-teman. Jadi enak banget ya punya website ya. Dan bisnis-bisnis saya pun saya juga pakai ya website ya. Tujuannya supaya kita punya toko di online. Nah, untuk optimasinya gimana? Nah, optimasinya kita tinggal belajar digital marketing. Jadi kita enak banget ya. Kita bisa tinggal di zaman sekarang, di zaman nol. Bisnisnya cuma dengan modal laptop. Saya ingat dulu, sebelum saya belajar digital marketing, itu saya jualan. Itu ketika saya mau jualan produk, itu saya harus bikin yang namanya rute, teman-teman. Jadi dari Surabaya, ya, saya mau jualan misalnya ke Sulawesi, saya bikin rute dulu dari kota ini harus ke kota ini, harus ke kota ini, harus ke kota ini, kembali lagi ke kota ini, teman-teman. Nah, itu muter gitu bisa 1-2 minggu, teman-teman. Baru kembali lagi ke Surabaya, baru ketemu sama keluarga. Tapi kalau kita, ya, coba kita bayangin, apakah enak ya hidup misalnya 2 bulan, 2 minggu, jalan-jalan keluar kota, ya. Tapi bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk nyeles teman-teman ya. Alangkah lebih enak ketika kita di rumah, ya. Bisa di rumah, kerjanya, lalu tinggal buka laptop, omset langsung jalan teman-teman, langsung closing. Nah, itulah enaknya tinggal di zaman sekarang. Bisnis hanya dengan modal laptop ya. Jadi kerjanya simpel sekali, jualannya cuma laptop. Biarkan komputer yang bekerja, teman-teman. Biarkan website teman-teman yang jualan ya. Itu bedanya bisnis dulu dengan bisnis sekarang ya. Bisnis dulu susah ya, harus jalan ke sini ke sini ke sini ketemu keluarga, paling sebulan cuma seminggu ya, terus bikin rute lagi supaya ada omset ya. Tapi zaman sekarang enak ya. Kita bisa targeting orang-orang di luar kota, di luar pulau, bahkan belum pernah kenal kita, teman-teman ya. Jadi kita ada cara ya, teknik gimana orang belum pernah kenal kita, tapi mereka bisa langsung percaya sama kita. Oh jadi digipreneur, bersinar di seluruh pandangan.